Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Kami dari kelompok 6 akan membacakan materi yang berjudul manajemen stres di tempat kerja. Langsung saja, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Pada pemateri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfa Nur Arbaini Judawi dengan NIM J1A1-18222. Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide mengenai manajemen stres di tempat kerja. Yang pertama, terdapat pengertian. Terdapat beberapa pengertian tentang stres yang dapat dimaknai dari beberapa sudut pandang keilmuan. Menurut Levy, tahun 1991, mendefinisikan stres sebagai berikut. Yang pertama, dalam bahasa teknik, stres dapat diartikan sebagai kekuatan dari bagian-bagian tubuh. Yang kedua, dalam bahasa biologi dan kedokteran, stres dapat diartikan sebagai proses tubuh untuk beradaptasi terhadap pengaruh luar dan perubahan lingkungan terhadap tubuh. Yang ketiga, secara umum, stres dapat diartikan sebagai tekanan psikologis yang dapat menimbulkan penyakit baik fisik maupun penyakit jiwa. Pada slide selanjutnya, menurut Health Safety Executive tahun 2008, bahwa stres adalah reaksi negatif manusia akibat adanya tekanan yang berlebihan atau jenis tuntutan lainnya. Hal tersebut membuat suatu pemisahan yang penting di antara tekanan yang dihadapi. Namun demikian, stres akan menjadi hal yang positif jika dapat dikendalikan secara benar. Dan sebaliknya, bila tidak dapat dikendalikan dengan baik, akan dapat muncul dari kehidupan personel individu maupun dari lingkungan prakerjanya. Manusia juga mempunyai ketahanan yang berbeda-beda di dalam mengatasi berbagai jenis tekanan. Selanjutnya, pada slide kelima, secara konsep stres dapat didefinisikan menurut variabel kajian berikut ini. Yang pertama, stres sebagai stimulus, stres sebagai variabel bebas atau independent variable, menitik beratkan pada lingkungan sekitarnya sebagai stresor. Yang kedua, stres sebagai respon. Stres sebagai variabel tergantung atau dependent variable, memfokuskan pada reaksi tubuh terhadap stresor. Yang ketiga, stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungannya. Stres di sini merupakan suatu proses penghubung antara stresor dan strain dengan reaksi yang berbeda pada stresor yang sama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Safira Rismayanti dengan NIM J1A1-18239. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu faktor-faktor terjadinya stres di tempat kerja. Menurut Patton 1998 bahwa perbedaan antara reaksi individu tersebut sering disebabkan karena faktor psikologis dan sosial yang dapat merubah dampak stresor bagi individu. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Kondisi individu, seperti umur, jenis kelamin, temperamental, genetik, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. 2. Ciri kepribadian seperti introvert, extrovert, tingkat emosional, kepasrahan, dan kepercayaan diri, dan lain-lain. 3. Sosial kognitif seperti dukungan sosial, hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. 4. Strategi untuk menghadapi setiap stres yang muncul. Selanjutnya yaitu penyebab stres akibat kerja. Cartwright 1995 mencoba memilah-milah penyebab stres akibat kerja menjadi 6 kelompok, yaitu 1. Kelompok intrinsik pekerjaan. 2. Faktor peran individu dalam organisasi kerja. 3. Faktor hubungan kerja. 4. Faktor pengembangan karir. 5. Faktor struktur organisasi dan suasana kerja. Dan terakhir, faktor dari luar pekerjaan. Selanjutnya yaitu, secara singkat, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sebagai penyebab stres ditandai dengan 1. Tingkat tuntutan tugas yang tinggi atau beban kerja. 2. Tingkat kontrol tugas yang rendah, pembuat keputusan. Tingkat pelaksanaan tugas yang tidak menentu, kemampuan kerja dan keterampilan teknis. Dan terakhir, dukungan organisasi kerja yang rendah, pengukuran dan penghargaan terhadap individu pekerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor lain dapat menyebabkan stres akibat kerja.
yaitu 1. Ancaman pemutusan lingkungan kerja. Faktor ini sering kali menghantui para karyawan di perusahaan dengan berbagai alasan dan penyebab yang tidak pasti. 2. Perubahan politik nasional. Perubahan politik secara cepat berakibat kepada pergantian pemimpin secara cepat, diikuti dengan pergantian kebijaksanaan pemerintah yang seringkali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan terakhir, krisis ekonomi nasional. Krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan berakibat pada karyawan yang terancam berhenti bekerja atau pensiun muda dan mencari pekerja kehilangan lowongan pekerja. Itulah pembahasan materi dari saya, yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aan Wahyu Saputra dengan NIM J1A118237. Penjelasan selanjutnya yaitu pengaruh stres. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa reaksi tubuh terhadap stresor pada seseorang sangat bervariasi dan berbeda-beda dari masing-masing orang yang menerimanya. Perbedaan reaksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor psikologis dan faktor sosial budaya seseorang. Matthew pada tahun 1989 menjelaskan secara spesifik tentang reaksi stres akibat kerja, yaitu 1. Reaksi psikologis. Stres biasanya merupakan perasaan subjektif seseorang sebagai bentuk kelelahan, kegelisahan, dan depresi. Reaksi psikologis akibat stres dapat dievaluasi dalam bentuk beban mental, kelelahan, dan perilaku. Yang kedua, respon sosial. Setelah beberapa lama mengalami kegelisahan, depresi, konflik, dan stres di tempat kerja, maka pengaruhnya akan dibawa ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Ketiga, respon stres kepada gangguan kesehatan atau reaksi fisiologis. Bila tubuh mengalami stres, maka akan terjadi perubahan fisiologi sebagai jawaban atas terjadinya stres. Adapun sistem di dalam tubuh yang mengadakan respon adalah diperantai oleh saraf otonom, hipotalamik, pituitari aksis, dan pengeluaran katekolamin yang akan mempengaruhi fungsi-fungsi organ di dalam tubuh seperti sistem kardiovaskular, sistem gastrointestinal, dan gangguan penyakit lainnya. Yang keempat, respon individu. Pengaruhnya sangat tergantung dari sifat dan kepribadian seseorang. Dalam menghadapi stres, individu dengan kepribadian introvert akan bereaksi lebih negatif dan menderita ketegangan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berkepribadian fleksibel atau ekstrovert. Seseorang dengan kepribadian fleksibel atau luwes akan mengalami ketegangan yang lebih besar dalam suatu konflik dibandingkan dengan mereka dengan kepribadian rigid. Sedangkan pengaruh stres di tempat kerja menurut model Cartwright pada tahun 1995 dikutip dari Cooper dan Marshall pada tahun 1978 dan Levy pada tahun 1991 bahwa reaksi stres atau strain dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengaruhnya terhadap individu dan organisasi kerja. Pengaruh terhadap individu seseorang. Yang pertama, reaksi emosional. Dalam keadaan stres, tingkat emosi seseorang sangat tidak stabil, di mana sering kita lihat orang lebih mudah marah, emosi yang tidak terkontrol, curiga yang berlebihan, perasaan tidak aman, depresi, iritabilitas, dan lain-lain. Selanjutnya, reaksi perubahan kebiasaan atau mental. Yang ketiga, perubahan fisiologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rawaldin Sarlan, NIM J1A118247. 2. Pengaruh terhadap organisasi. Akibat stres pada organisasi kerja akan memberikan pengaruh yang kurang baik. Pengaruhnya dapat berupa tingginya angka tidak termaksud kerja, turnover, hubungan kerja menjadi tegang, dan rendahnya kualitas kerjaan. Dari keadaan tersebut akan dapat mengganggu performansi kerja dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Terjadinya stres akibat kerja secara khusus akan dapat menurunkan produktivitas kerja, menyebabkan biaya kompensasi pekerja meningkat. Selanjutnya, stres akibat kerja yang menyebabkan menurunnya produktivitas kerja antara lain melalui A. Performasi kerja yang rendah, B. Meningkatnya angka absensi, C. Menurunnya moral kerja, D. Meningkatnya turnover pekerja yang dapat menyebabkan kehilangan banyak waktu kerja.
Dan secara pasti bahwa hampir semua orang telah mengalami stres dalam kehidupannya. Hal terpenting adalah bagaimana kita dapat mengenali, mencegah, mengelola dan mengendalikan stres agar kita tetap dapat berpenampilan dan berprestasi dengan baik dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kemudian, pengembangan dan implementasi program manajemen stres akibat kerja. Terjadinya stres yang diakibatkan oleh setiap pekerjaan tidak boleh dipandang remeh. Stres akibat kerja yang tidak ditangani dengan baik telah banyak menimbulkan dampak negatif yang bersifat merugikan, baik terhadap individu, pekerja maupun terhadap perusahaan. Di bawah ini akan dijelaskan langkah-langkah kunci di dalam pengembangan implementasi suatu program manajemen terhadap stres akibat kerja. Adapun langkah-langkah kunci di dalam pengembangan dan implementasi suatu program manajemen terhadap stres akibat kerja. Yang pertama, adanya komitmen manajemen. Langkah pertama ini merupakan komponen yang sangat vital yang diperlukan untuk kesuksesan suatu program. Bentuk komitmen yang ditunjukkan oleh pihak manajemen akan dijamin bahwa supervisor dan pekerja menganggap program yang dijalankan tersebut sangat penting. Selanjutnya, komitmen manajemen tersebut antara lain melalui yang pertama, adanya pemahaman secara jelas tentang alasan dan nilai manfaat program yang ditandatangani oleh senior manajer. Yang kedua, penyediaan sarana diskusi dengan para manajer kunci mengenai risiko organisasi jika program tidak dapat dilaksanakan dan kemungkinan untuk meningkatnya jika program telah dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, pemberian contoh dalam bentuk pelaksanaan dan dukungan awal dari para manajer ketiga atau manajer sumber daya manusia terhadap program yang sedang dijalankan. Langkah kedua yaitu mendefinisikan ekspektasi program manajemen. Pada langkah kedua ini, tim kerja yang telah dibentuk harus mengkaji secara detail tentang program yang sedang dilaksanakan, meliputi yang pertama, untuk mengurangi risiko stres akibat kerja. Yang kedua, untuk mengurangi biaya kompensasi pekerja yang berkaitan dengan stres akibat kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Langkah ketiga yaitu pengembangan dan pembuatan suatu rencana aksi program. Langkah ketiga ini sangat penting bahwa suatu rencana dikembangkan untuk mengkomunikasikan kepada karyawan dan yang lainnya, meliputi latar belakang dari pengembangan program manajemen stres akibat kerja. Yang kedua, tujuan dan sasaran program. Yang ketiga, outcomes atau hasil kerja yang diharapkan. Yang keempat, analokasi biaya penyelenggaraan program. Yang kelima, manajemen proyek. Yang keenam, peraturan bagi manajemen dan pekerja. Yang ketujuh, aktivitas atau kegiatan-kegiatan program. Yang kedelapan, kerangka waktu dari pelaksanaan program. Yang kesembilan, evaluasi program secara reguler. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaya Marsha, NIM J1A118268. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai identifikasi penyebab stres. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang stres akibat kerja di tempat kerja. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam langkah ini antara lain meliputi yang pertama, pengujian rata angka absensi untuk mengidentifikasi jika ada beberapa grup atau individu di dalam perusahaan mempunyai angka absensi yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, pengenalan dan pencacatan sarana pengendalian konflik seperti prosedur penanganan keluhan atau komplain, klaim gangguan di tempat kerja, program manajemen persamaan hak, program manajemen kinerja dan langkah-langkah aksi untuk mengidentifikasi jika ada masalah yang dapat menyebabkan terjadinya stres akibat kerja juga menunjukkan adanya indikasi. Selanjutnya, penilaian terhadap laporan kecelakaan ketiga dan laporan terjadinya stres pada pekerja atau yang berkaitan dengan terjadinya penyakit akibat kerja. Yang terakhir, penilaian klaim kompensasi pekerja yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi terhadap individu atau kelompok kerja
yang telah melakukan klaim tersebut dan alasan dari klaim yang dibuat. Materi selanjutnya mengenai identifikasi potensi bahaya yang berkaitan dengan stres di tempat kerja. Yang pertama dari faktor lingkungan fisik, yaitu terpapar suhu panas atau dingin yang ekstrim. Yang kedua, pencahayaan dan kontras yang kurang baik. Ketiga, isolasi fisik dan ruangan kerja yang menyebabkan hambatan dalam komunikasi. Yang keempat, desain layout tempat kerja tidak baik. Yang kelima, ventilasi atau sistem pendingin ruangannya yang kurang baik. Yang keenam, terpapar kebisingan dan vibrasi yang berlebihan. Yang ketujuh, potensi bahaya fisik yang tidak terkendali. Yang kedelapan, ketata rumah tanggaan yang kurang baik. Yang kesembilan, peralatan kerja dan mesin-mesin tidak aman. Dan yang terakhir, peralatan kerja yang tidak dapat di-setel menyebabkan sikap paksa dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai faktor organisasi kerja, yaitu yang pertama, komunikasi tidak berjalan dengan baik, kesempatan untuk ikut berpartisipasi sedikit, tujuan dan kebijakan perusahaan tidak jelas, informasi yang disampaikan sering tidak jelas, training prosedur kerja yang aman sangat kurang, praktek kerja tidak fleksibel, gaji dan upah rendah, jam kerja istirahat tidak proporsional, jam kerja tidak menentu dan tidak dapat diprediksikan, jadwal kerja tidak fleksibel, pengaturan shift kerja yang tidak fleksibel, program kerja dan tidak jelas atau berlebihan, tingkat keterbukaan dan kepercayaan rendah, struktur organisasi yang kurang baik, perubahan organisasi kerja tidak dilaksanakan dengan baik, kondisi kerja tidak memuaskan, terjadi konflik pada tujuan dan prioritas, dan yang terakhir, praktek selesai dan perekrutan bekerja yang tidak transparan dan lain-lain. Saya kira itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Adi Fikriani dengan NIM J1A1-18264. Selanjutnya ada faktor desain tugas atau pekerjaan. Yang pertama, beban pekerjaan yang berlebihan, tuntutan tugas yang lebih besar dari keterampilan yang dimiliki pekerja. Yang ketiga, jam kerja berlebihan. Yang keempat, penggantian pekerja dengan penerapan teknologi baru. Yang kelima, deadline pekerjaan tidak realistis. Yang keenam, kepuasan kerja rendah. Yang ketujuh, sedikit variasi kerja. Yang kedelapan, beban pekerjaan terlalu kecil. Yang kesembilan, training yang diselenggarakan tidak sesuai dengan pekerjaan. Yang ke-10, isolasi pekerjaan. Yang ke-11, pemahaman terhadap proses kerja terbatas. Yang ke-12, keterlibatan di dalam pengambilan keputusan sangat terbatas atau tidak ada. Yang ke-13, sering terjadi interupsi pekerja. Yang ke-14, tidak ada otoritas pada pekerja dan lain-lain. Selanjutnya, faktor praktik manajemen. Yang pertama, sedikit kesempatan untuk menyampaikan ide dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak ada sasaran kepada pekerja yang konstruktif. Yang ketiga, manajemen perubahan kurang dikelola dengan baik. Yang keempat, gaya kepemimpinan tidak sesuai. Yang kelima, penanganan keluhan atau komplain yang tidak adil, yang tidak baik. Yang keenam, kurangnya dukungan dan saran untuk pengambilan kerja dan lain-lain. Faktor selanjutnya ada faktor pengembangan karir. Yang pertama, prospek untuk promosi sangat terbatas. Yang kedua, keamanan kerja kurang. Yang ketiga, tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Yang keempat, tidak ada kemajuan pada pekerja. Yang kelima, karir tidak menentu dan mengalami stagnasi. Yang keenam, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Yang ketujuh, keterbatasan kesempatan untuk berkembang. Yang kedelapan, tidak ada akses untuk rotasi pekerja. Yang kesembilan, tidak ada jaminan keamanan bekerja dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asarianto dengan NIM J1A118294. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor sosial penyebab stres. Yang pertama itu tidak ada dukungan sosial, terisolasi dari pekerjaan lain, sulitnya menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Berikutnya, perilaku clients yang negatif,
rendahnya dukungan keluarga dalam pengembangan karir, hubungan yang tidak memuaskan antar pekerja, ekspektasi diri yang tidak realistis, ketegangan hubungan antara manajemen, tekanan terhadap perusahaan dari pihak luar, dan lain-lain. Baiklah, slide selanjutnya itu penilaian risiko terjadinya stres. Pada langkah kelima ini, organisasi perusahaan perlu untuk menilai kemungkinan dari stresor yang telah diidentifikasi sebelumnya yang bersifat merugikan. Dengan meningkatkan tingkat risiko, maka organisasi perusahaan dapat menetapkan skala prioritas masalah terhadap penyebab stres yang dominan dan melakukan pengendalian yang menggunakan untuk mengendalikan stresor yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka perlu dinilai dengan review efektifnya. Outcomes tingkat risiko untuk setiap stresor yang telah diidentifikasi perlu mempertimbangkan outcome kemungkinan terburuk dari pemaparan yang terjadi. Baiklah, yang kedua itu tingkat keseringan likelihood untuk setiap stresor yang telah diidentifikasi perlu mempertimbangkan kemungkinan gangguan yang terjadi jika pekerja mengalami stres. Dalam hal ini, tingkat keseringan likelihood dapat berkisar dalam rentang sangat sering atau sampai tidak pernah terjadi. Yang ketiga itu pemaparan atau exposure. Untuk setiap stresor yang telah diidentifikasi perlu mempertimbangkan berapa banyak pekerja yang dapat mengalami stres. Dapat diperhatikan pada tabel penelitian risiko penyebab stres. Di sini ada 4 ini. Sini ada fatal, cedera berat, cedera ringan, dan tidak cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulis Ismail, NIM J1A118281. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengendalian resiko terjadinya stres. Berdasarkan threshold yang telah diidentifikasi dan resiko yang dihadapi pekerja, maka perlu mempertimbangkan untuk menerapkan sarana pengendalian yang meliputi antara lain hal-hal berikut. 1. Kondisi lingkungan kerja dan tempat kerja yang mendemonstrasikan kepada karyawan bahwa pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan mereka. 2. Membangun komunikasi formal dan informal yang efektif dalam organisasi kerja untuk menjamin bahwa manajer, supervisor, dan pekerja mempunyai pemahaman yang jelas mengenai proses kerja dan masalah-masalah yang terjadi di tempat kerja. 3. Mengidentifikasi prioritas secara jelas sehingga pekerja dapat menghindari waktu yang tidak berguna. 4. Mengidentifikasi secara jelas aturan kerja sehingga mereka mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai aktivitas di tempat kerja dan memahami tentang setiap keputusan yang telah diambil harus dijalankan. 5. Menyediakan aktivitas pengembangan keterampilan sehingga pekerja mampu dan kompeten terhadap setiap implementasi sistem dan teknologi yang baru. 6. Penyediaan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan dan sarana yang telah ditetapkan. 7. Membangun sistem manajemen sumber daya manusia untuk mendukung manajemen produktif. 8. Menerapkan proses manajemen perubahan sehingga pada saat terjadi rencana perubahan yang besar, pekerja dilibatkan dalam rencana tersebut. 9. Mendukung persamaan aktivitas dan status sosial di tempat kerja. 10. Menyediakan fasilitas untuk istirahat, makan, serta dapat digunakan untuk relaksi pada saat waktu istirahat, dan lain-lain. Review terhadap implementasi sarana pengendalian risiko. Setiap implementasi sarana pengendalian risiko, maka langkah ini belumlah dapat dianggap selesai, melainkan suatu proses terus-menerus setelah sarana pengendalian risiko dicobakan dan diimplementasikan di tempat kerja, maka perlu dievaluasi tingkat efektifnya.
Apabila sarana pengendalian belum efektif, maka perlu dicari alternatif lain yang dimungkinkan dapat mengimplementasikan secara lebih efektif, sehingga betul-betul dapat menghilangkan atau mengurangi stresor sampai batas yang dapat diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.